warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 2024A. Di sini kami akan progress report tentang proyek kami yang berjudul Analisis Clustering dan Klasifikasi untuk Deteksi Kanker Payudara menggunakan Cummins dan juga Decision Tree. Anggota kelompoknya di sini yang pertama ada Aida Zahira dengan NIM 106, ada Fauzia dengan NIM 162, dan Juli dengan NIM 050. Latar belakangnya itu di sini karena kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang mematikan dengan jumlah kasus yang terkenanya itu sangat tinggi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya untuk mendeteksi secara dini yang cepat dan juga akurat. Metode diagnosis tradisional seperti analisis citra MRI membutuhkan keahlian khusus dan berpotensi mengandung subjektivitas. Jadi oleh karena itu, penggunaan machine learning menjadi solusi yang menjanjikan karena bisa melakukan analisis pola dan juga klasifikasi secara otomatis. Nah, pada proyek dan penelitian kami ini, algoritma Cummins digunakan untuk proses analisis dan segmentasi awal guna memperjelas area tumor. Sedangkan algoritma decision tree-nya itu digunakan untuk klasifikasi jenis kanker karena sifatnya yang akurat dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Integrasi kedua metode ini diharapkan bisa menghasilkan sistem deteksi kanker payudara yang lebih efisien, terukur, dan mendukung pengambilan untuk keputusan medis. Nah, selanjutnya untuk sumber data yang kami gunakan, kami mengambilnya dari Kaggle, yaitu platform yang menyediakan dataset. Nah, dataset yang kami ambil itu adalah breast cancer dataset, yaitu data medis yang mendeteksi kanker payudara dengan fitur-fitur seperti radius min, tekstur min, perimeter min, dan masih banyak lainnya juga. Dataset ini digunakan untuk membedakan antara tumor jinak dan juga ganas. Datanya kami ambil dalam format CSV sehingga dapat langsung digunakan dalam proses pemrograman dan juga pemodelan kami. Secara keseluruhan, dataset ini menjadi dasar utama dalam analisis untuk mendukung klasifikasi jenis tumor secara akurat dan juga efisien. Untuk metode yang kami gunakan itu adalah decision tree dan juga Cummins untuk mendeteksi kanker payudara. Decision tree-nya sendiri itu untuk mengklasifikasikan tumor menjadi tumor yang termasuk kategori jinak ataupun ganas karena decision tree ini mudah dipahami serta mampu menunjukkan fitur yang paling berpengaruh. Sedangkan Cummins sendiri digunakan sebagai metode clustering yang digunakan metode clustering tanpa label untuk menemukan pola alami dalam melihat kemiripan karakteristiknya. Dan evaluasi decision tree juga dilakukan menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, dan juga confusion matrix untuk menilai kinerja dari klasifikasi. Sedangkan untuk kualitas clustering Cummins-nya itu diukur menggunakan Silhouette score, dan kombinasi dari kedua metode ini menghasilkan analisis yang lebih informatif dan juga efisien dalam mendukung diagnosis kanker payudara. Nah, selanjutnya di sini adalah diagram alur dari pengerjaan proyek kami. Yang pertama itu menentukan topik proyeknya, kemudian mengumpulkan dataset seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kami mengambil sumbernya dari Kaggle, kemudian mengumpulkan referensi ataupun sumber jurnal yang berkaitan dengan penelitian kami ini, kemudian dilakukan pembacaan dataset untuk memahami apa-apa saja yang ada di dalam datanya, kemudian dilakukan preprocessing, dilakukan juga EDA, barulah dilanjut ke clustering dan juga klasifikasi, dan pada akhirnya digunakanlah visualisasi untuk mempermudah memahami hasil dari penelitian ini. Selanjutnya di sini ada preprocessing. Untuk gambar yang di layar ini ada preprocessing Cummins dan juga preprocessing dari decision tree. Nah, di preprocessing Cummins ini dilakukan beberapa tahap. Yang pertama itu mengimport untuk library-nya, kemudian juga membaca dataset, menghapus kolom ID dan juga unnamed, dan mengisi nilai yang hilang di setiap kolomnya, kemudian memisahkan data-data variabel X dengan ada X-nya itu sebagai matriks fitur dan juga Y sebagai kolom targetnya. Kemudian dilakukan standarisasi pada fitur-fitur numerik yang ada di variabel X-nya. Selanjutnya menggabungkan fitur yang telah distandarisasi ini dengan kolom target yang sudah di-encode. Kemudian yang terakhir itu adalah menyimpan datanya dengan format CSV dengan nama data cummins.csv. Selanjutnya gambar yang merupakan preprocessing dari decision tree. Yang pertama itu membaca dataset, kemudian menghapus kolom ID dan juga unnamed. Selanjutnya mengisi nilai yang hilang ataupun missing value-nya di setiap kolom. Kemudian mengubah nilai-nilai kategorikalnya itu menjadi nilai numerik. Selanjutnya itu ada menghitung total jumlah nilai yang hilang ataupun jumlah missing value-nya, dan tahapan yang terakhirnya itu adalah proses menyimpan data yang disimpan dengan format CSV dengan nama data decision tree.csv. Setelah itu akan dilanjutkan tahap EDA, yaitu eksplorasi data analis. Jadi pada gambar sebelah kiri ini merupakan untuk yang decision tree, yang sebelah kanan ini merupakan yang Cummins. Jadi untuk yang decision tree itu datanya kita menghapus kolom unnamed yang terdapat di data decision tree. Setelah itu kita cari df-info, data.info itu untuk mengecek info terkait kolom tersebut. Lalu the@sep ini untuk mengetahui jumlah kolom dan baris pada data decision tree. Lalu data describe untuk mengetahui atau menampilkan statistik deskriptif dari data decision tree. Lalu pada nanti yang terakhir ini missing.data is null ini mengecek ada missing value tidak di data tersebut dan outputnya tidak ada missing value. Lalu pada data Cummins kurang lebih juga sama seperti yang dilakukan pada data decision tree. Next. Lalu
Tahap selanjutnya, kami melakukan analisis K-means clustering dan ini merupakan hasil dari analisis K-means clustering kami. Jadi K-means dalam proyek ini digunakan untuk menemukan pola pengelompokan alami dari 30 fitur yang sudah dinormalisasi. Setelah menghapus kolom yang tidak relevan, jumlah cluster optimal ditentukan dengan silhouette score yang menunjukkan nilai tertinggi pada K sama dengan 2, yaitu 0,3447. Setelah itu, model dilatih dengan K sama dengan 2 dan menghasilkan dua kelompok, di mana cluster 0 itu berisi 188 data, dan cluster 1 berisi 381 data. Jarak antara centroid mencapai 6,594. Hal itu menunjukkan kedua cluster ini terpisah cukup jelas. Jadi centroid cluster 0 itu didominasi nilai positif, sedangkan cluster 1 itu didominasi dengan nilai negatif. Hasil ini menunjukkan K-means itu mampu membentuk dua kelompok yang berbeda secara alami. Cluster 0 cenderung memiliki nilai fitur lebih tinggi dan kemungkinan mewakili kasus kanker ganas. Sementara cluster 1 dengan nilai fitur yang lebih rendah cenderung mewakili kasus zina atau tumor zina gitu. Next. Lalu ini merupakan output dari hasil K-means clustering yang kami lakukan. Jadi pada gambar yang atas ini merupakan data dengan cluster 0, yaitu sejumlah 188 tadi yang tumor zina. Dapat dilihat ini merupakan hasil dari K-means yang telah kami lakukan. Lalu yang bawah ini data cluster dengan cluster 1, di mana itu mengidentifikasikan ganas dengan sejumlah 381 data. Next. Lalu selanjutnya kami melakukan visualisasi K-means, di mana cluster 1 itu didefinisikan dengan warna merah muda, dan cluster 0 didefinisikan dengan warna hijau. Di mana yang berwarna pink itu merupakan kanker zina, dan yang hijau itu merupakan kanker ganas, di mana persebarannya itu lebih meluas. Lalu pada gambar yang ketiga ini dapat kita lihat perbedaannya secara grafik. Ini grafiknya sama, soalnya cuma yang membedakan cuma warnanya. Dan yang gambar tengah ini tanda silang atau X ini merupakan centroidnya atau titik pusat dari setiap clustering. Next. Lalu setelah K-means, kami juga menggunakan decision tree untuk klasifikasi. Jadi analisis ini melatih model decision tree menggunakan hyperparameter tuning dan evaluasi yang ketat. Grid search CV 5 volt digunakan untuk mencari kedalaman optimal dan hasilnya menunjukkan max depth sama dengan 4. Dapat dilihat pada code di sebelah kanan. Max depth sama dengan 4 dengan akurasi rata-rata 92,72%. Model dengan kedalaman tersebut kemudian dilatih kembali pada seluruh data pelatihan. Saat diuji pada data baru, model mencapai akurasi 95,32%. Jadi lebih tinggi dari akurasi CV yang menunjukkan generalisasi model sangat baik dan tidak mengalami overfitting. Precision, recall, dan F1 score juga tinggi dan seimbang dengan recall 0,94 serta precision 0,94 untuk kelas Malignan. Secara keseluruhan, decision tree dengan max depth sama dengan 4 ini memberikan performa stabil dan handal, sehingga efektif untuk memprediksi kelas tumor pada data baru. Next. Merupakan hasil decision tree di mana ada dua perbedaan, yaitu yes dan false tergantung pada concave point mean-nya. Apabila concave point mean-nya kurang dari sama dengan 0,061, maka dia akan true. Apabila hasilnya tidak dengan concave point mean-nya, maka dia akan false. Selanjutnya, kesimpulan. Proyek ini berhasil membangun sistem deteksi kanker payudara yang cepat, akurat, dan interpretatif melalui integrasi K-means clustering dan decision tree classifier. K-means mampu mengidentifikasi struktur alami data dengan optimal pada K sama dengan 2 yang didukung oleh silhouette score sekitar 0,3447 dan jarak antar centroid 6,594, di mana menunjukkan pemisahan jelas antara dua kelompok yang merepresentasikan tumor ganas dan tumor jinak. Pada tahap klasifikasi, decision tree dioptimalkan dengan max depth sama dengan 4 menghasilkan akurasi 95,32% dengan nilai recall yang tinggi, yaitu 0,94 untuk kelas ganas, sehingga efektif dalam meminimalkan kesalahan diagnosis. Namun, keunggulan model ini juga terletak pada sifatnya yang interpretatif sehingga mampu menunjukkan fitur yang paling berpengaruh dalam penentuan diagnosis. Secara keseluruhan, kombinasi K-means dan decision tree terbukti efektif dalam mendukung sistem deteksi kanker payudara yang andal secara klinis. Selanjutnya, kendala yang dilalui oleh kelompok kami, yang pertama keterbatasan komputasi, di mana penggunaan 30 fitur penuh pada K-means dan decision tree membuat proses berjalannya lebih lama karena tingginya dimensi data. Yang kedua, beban kerja analisis meningkat. Model perlu dianalisis 2 kali, yaitu dengan 6 fitur terpilih dan dengan 3 fitur lengkap. Perbandingan ini sangat penting tetapi membuat proses eksperimen dan interpretasi memakan waktu lebih banyak. Yang terakhir, pra pemrosesan berulang, di mana kolom unnamed harus dihapus setiap kali membaca data. Meski sederhana, langkah ini harus dicek berulang agar dataset bersih dan skrip tidak gagal saat dijalankan.
rencana tindak lanjut yang pertama, membangun sebuah sistem deteksi kanker payudara yang lebih efisien dan terukur. Kedua, memberikan interpretasi yang jelas mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam diagnosis. Dan yang terakhir, melakukan penerapan algoritma khusus prediksi, pengenalan pola, dan klasifikasi data sehingga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jenis kanker payudara secara otomatis dan cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.